konflik antara Iran dan Amerika Serikat pada tahun 2020. 6 sedang memasuki fase paling panas dalam beberapa dekade terakhir. Serangan saling balas, pengerahan kapal induk, operasi drone jarak jauh, dan meningkatnya aktivitas kelompok-kelompok bersenjata, proksi di berbagai wilayah Timur Tengah. آمریکا می‌خواهد ایران را ببلعد ملت رشید ایران و جمهوری اسلامی مانعه. ایران شما کشور شما جاذبه‌های زیادی داره. Menjadikan situasi keamanan internasional berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Banyak analis militer dan pengamat geopolitik menilai bahwa apa yang kini berlangsung bukan lagi sekadar ketegangan politik rutin, melainkan sebuah fase kritis yang bisa berkembang menjadi perang regional skala penuh atau bahkan menjadi konflik yang mengguncang sistem global. Dalam beberapa pekan terakhir, perkembangan situasi di lapangan sangat cepat dan sangat agresif. Iran meluncurkan drone tempur jarak jauh yang menarget lokasi-lokasi terkait kepentingan Amerika Serikat dan sekutu strategisnya. Serangan ini bukan operasi kecil, melainkan demonstrasi kekuatan yang menunjukkan bahwa Iran memiliki kemampuan menghantam target yang terletak pada jarak ratusan kilometer di luar wilayahnya. Drone yang digunakan bukan drone komersial atau drone kecil, tetapi drone militer berkategori strategis yang dilengkapi teknologi navigasi dan daya jelajah yang tinggi. Serangan itu menjadi pernyataan tidak langsung bahwa Iran tetap memiliki kapabilitas untuk mengancam kepentingan Amerika dan sekutunya di kawasan. Menanggapi serangan tersebut, Amerika Serikat melakukan operasi balasan yang skalanya tidak biasa dibandingkan respons-respons sebelumnya. Serangan udara Amerika diarahkan ke beberapa fasilitas yang memiliki hubungan erat dengan aktivitas militer Iran di Suriah maupun Irak, gudang senjata, pusat koordinasi milisi, hingga jalur suplai logistik menjadi sasaran. Pemerintah Amerika menyatakan bahwa respons tersebut merupakan langkah yang harus diambil guna melindungi pasukan serta fasilitas yang menjadi target serangan sebelumnya. Washington menegaskan bahwa eksploitasi kelompok-kelompok proksi oleh Iran tidak dapat terus dibiarkan, terlebih jika serangan itu menimbulkan korban di pihak Amerika. Eskalasi kemudian meningkat lebih jauh ketika Israel masuk dalam rangkaian operasi. Israel memanfaatkan momentum untuk menyerang beberapa posisi yang dikaitkan dengan Iran, terutama fasilitas yang diduga menjadi jalur penyaluran senjata dan logistik bagi kelompok yang beroperasi dekat perbatasannya. Dengan masuknya Israel, konflik tidak lagi hanya merupakan pertentangan antara dua negara besar, tetapi meluas menjadi rangkaian pertempuran simultan di beberapa front sekaligus. Keterlibatan Israel membuat perhatian internasional semakin besar, mengingat hubungan Israel dan Iran selama ini sudah lama berada dalam kondisi permusuhan terbuka. Amerika Serikat kemudian mengambil langkah militer tambahan dengan mengirim kapal induk ke kawasan Timur Tengah sebagai bentuk persiapan menghadapi kemungkinan operasi yang lebih luas. Freedom doesn't happen by accident. It comes at a cost. Kehadiran kapal induk bukan hanya menunjukkan komitmen militer Amerika, tetapi juga berfungsi sebagai pusat operasi udara yang mampu menjalankan misi secara berkelanjutan. Kapal induk membawa puluhan hingga ratusan pesawat tempur, helikopter, rudal jarak jauh, serta sistem pertahanan terpadu yang memungkinkan Amerika melakukan serangan maupun bertahan dari serangan pihak lawan. Secara historis, pengerahan kapal induk biasanya menunjukkan bahwa Amerika sedang mempersiapkan skenario pertempuran besar. Pertanyaan kemudian muncul, mengapa konflik memanas pada tahun ini? Sebagian jawabannya bisa ditemukan dalam dinamika internal masing-masing negara. Iran saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang sangat berat akibat sanksi internasional yang terus berlangsung. Nilai mata uang melemah, harga barang pokok naik, dan kondisi sosial dalam negeri semakin tidak stabil. Dalam situasi seperti ini, menunjukkan kekuatan ke luar negeri seringkali digunakan sebagai strategi untuk memperkuat legitimasi di dalam negeri. Iran merasa perlu menunjukkan bahwa mereka tetap kuat meskipun berada dalam tekanan ekonomi dan diplomatik. Sementara itu, Amerika Serikat juga berada dalam tekanan politik domestik,
terutama terkait keamanan pasukan mereka di luar negeri. Serangan-serangan yang dilakukan oleh milisi yang memiliki kedekatan dengan Iran dianggap sebagai bentuk agresi yang harus dihentikan. Pemerintah Amerika ingin menunjukkan bahwa mereka tetap memiliki kendali dan tidak akan membiarkan serangan terhadap pangkalan atau kepentingannya terjadi begitu saja. Dalam politik luar negeri Amerika, menunjukkan ketegasan seringkali berkaitan dengan stabilitas dukungan politik dalam negeri. Konflik yang kini terjadi berlangsung di berbagai titik. Irak menjadi salah satu lokasi paling aktif karena keberadaan kelompok-kelompok yang sering melancarkan serangan terhadap pangkalan Amerika. Amerika membalas serangan itu dengan menghantam markas dan fasilitas kelompok tersebut. Siklus pembalasan yang terjadi di Irak hampir tidak pernah berhenti dan menjadi salah satu penyumbang utama tensi yang meningkat. Suriah juga memiliki dinamika yang sama. Iran menggunakan wilayah Suriah sebagai bagian dari jalur logistik militernya. Dan Amerika secara rutin menarget titik-titik tersebut untuk memutus rantai suplai. Lebanon menjadi titik lain yang sangat rawan karena keberadaan kelompok bersenjata yang memiliki sejarah panjang. Konflik dengan Israel. Jika ketegangan di Lebanon meningkat, maka Israel hampir pasti akan terlibat lebih jauh, dan keterlibatan itu akan menyeret Iran untuk bereaksi. Gaza pun demikian, di mana kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dengan Iran sering berkonfrontasi dengan Israel. Dengan begitu banyak front terbuka, risiko salah perhitungan atau kesalahan kecil dapat memicu eskalasi besar. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities. Bravo, push back! Show force! Puncak ketegangan terjadi ketika Iran meluncurkan rudal balistik ke arah fasilitas Amerika. Ini bukan tindakan yang dilakukan secara sembarangan. Iran jarang sekali menyerang Amerika secara langsung. Biasanya mereka menggunakan kelompok proksi sebagai perpanjangan tangan. Dengan melakukan serangan langsung menggunakan rudal balistik, Iran mengirim pesan bahwa mereka siap menghadapi risiko yang lebih besar dari biasanya. Amerika kemudian membalas dengan serangan yang menarget fasilitas strategis Iran secara langsung. Sebuah tindakan yang membawa situasi semakin dekat kepada perang terbuka. Dunia internasional mulai menyadari bahwa eskalasi tidak lagi bersifat retorika atau simbolik. Kedua pihak menunjukkan kesiapan tempur. Ketegangan semacam ini memiliki dampak global yang sangat besar. Teluk Persia, yang merupakan jalur penting distribusi minyak dunia. Maka harga minyak global bisa melonjak tinggi dalam waktu singkat, menyebabkan krisis ekonomi dunia. Selain itu, kemampuan perang siber kedua negara membuat ancaman terhadap bank dan sistem komunikasi global meningkat secara signifikan. Di era modern, serangan cyber bisa saja menimbulkan kerusakan yang sama besar dengan serangan fisik. Perdagangan internasional bisa terganggu, dan negara-negara lain mungkin ikut terseret karena jaringan. Ekonomi global saling terhubung. Perang besar bukan lagi sesuatu yang tidak mungkin. Sejarah menunjukkan bahwa perang seringkali meledak bukan karena rencana besar, tetapi karena serangkaian peristiwa kecil yang tidak bisa dikendalikan. Situasi di kawasan Timur Tengah menjadi semakin rumit karena begitu banyak aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Setelah serangan-serangan saling balas antara dua kekuatan utama, perhatian dunia tertuju pada bagaimana negara-negara sekitar akan merespons. Negara-negara di kawasan Teluk, misalnya, berada dalam posisi yang tidak mudah karena mereka harus menjaga hubungan dengan kedua pihak sambil mempertahankan stabilitas dalam negeri masing-masing. Negara-negara tersebut bergantung pada keamanan kawasan karena sebagian besar perekonomian mereka bertumpu pada produksi dan ekspor energi. Jika jalur laut terganggu atau jika terjadi konflik besar, keamanan suplai energi global bisa runtuh dan berdampak pada seluruh dunia.
Freedom doesn't happen by accident. It comes at a cost.